Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat penulis plural yang saya hormati dan saya banggakan, orang-orang halu terus bermunculan mendekati tahun politik, apalagi mendekati Pilpres 2024. Udah sangat terang-terangan. Dia menyebutkan nama organisasi terlarang, bahkan mengajak kepada semuanya untuk memasuki organisasi itu. Dan dia terang-terangan memprovokasi, lawan, segala macam. Ini harus kita tayangkan dan terangkan ke publik bahwa ini adalah bentuk provokasi dari orang ini. Lihat nih, namanya Muh Asrori Mujaki. Coba kita dengarkan sama-sama, saudara ya. Simak pelan-pelan dan sebarkan. Orang-orang kayak gini jelas di republik ini punya cara pandang, punya ideologi yang keliru. Harus tegas ya. Coba kita dengarkan ya. Jadi caranya bagaimana untuk merealisasikan kemerdekaan hakiki di negeri kita, yaitu tadi dijawab oleh pembicara itu dengan khilafah. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, lalu bagaimana kita menegakkan khilafah? Kita menegakkan khilafah sendiri gak akan mampu, karena khilafah itu bukan negara milik kita sendiri. Khilafah itu harus ditegakkan secara berjamaah. Karena apa? Negara itu harus memberikan representasi daripada kekuasaan umat yang ingin merealisasikan kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perjuangan itu tidak bisa sendiri, harus berkelompok, harus berjamaah. Kedaulatan Allah. Emang kalau khilafah menurut versi kalian gak tegak di republik ini, Allah tidak berdaulat gitu? Ini loh, awas, hati-hati loh dengan kalimat ini. Karena kan kita tahu sama-sama Allah itu mau ada yang nyembah atau tidak, ya. Mau semua orang di dunia ini tidak menyembah beliau, maka tidak akan sedikit pun luntur. Tidak akan menjadi tinggi kalaupun semua manusia di dunia ini menyembahnya. Tidak akan menjadi rendah kalaupun semua manusia kemudian tidak menyembahnya. Itu loh. Kedaulatan Allah. Emang kalau apalagi khilafah versi mereka. Coba kita lanjutkan dulu. Ini sudah kurang ajar. Bahkan kepada Allah mereka seolah-olah kerdilkan. Seolah kemudian Allah itu akan seperti apa bila khilafah versi mereka tidak ditegakkan. Lanjut dulu ya. Harus berjamaah. Jamaah yang bagaimana? Yang pertama dikatakan tadi, jamaah itu satu harus berlandaskan akidah Islam. Kemudian jamaah yang kedua, jamaah itu harus memiliki tujuan perjuangan. Tujuan perjuangannya apa? Yaitu dakwatu ilal khair, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini namanya istinaful hayatul Islam, melangsungkan kehidupan Islam. Istinaful hayatul Islam tidak bisa diwujudkan kecuali dengan sistem yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan oleh para sahabat, yang namanya khilafah. Itu harus, partainya harus punya itu. Yang ketiga, Hadratul Muhtaramin, sifat yang harus dimiliki kelompok yang harus kita bersatu dengannya adalah anggotanya hanya menerima yang beragama Islam saja. Kalau ada partai terbuka yang dulunya tertutup sudah menjadi terbuka, ini tidak masuk kategori. Kenapa? Bagaimana mungkin yang tidak Muslim itu akan memperjuangkan bima anzalallah? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka anggotanya harus yang beragama Islam. Kemudian yang keempat, metodologinya harus wifqatu thariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Metode perjuangannya harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan ini gambaran nyata, ini adalah Hadratul Muhtaramin. Ini kalau panjenengan dapati kelompok seperti ini, maka jangan tunda-tunda lagi. Monggo jenengan gabung. Monggo jenengan gabung. Pertanyaannya, kelompok yang selama ini akidah yang berlandaskan akidah Islam, kemudian memperjuangkan tegaknya khilafah, kemudian hanya menerima keanggotaan yang beragama Islam, kemudian metodologinya mengikuti metode Rasulullah SAW, niku jamaah namanya apa nih? Dengan semerang apa? Kelompok yang memperjuangkan ini. Napa nama ini? Namanya kelompok apa nih jenenge? Namanya Hizbut Tahrir. Aja malu-malu. Enten kelompok lain, partai yang ada ini, apakah ada yang memperjuangkan khilafah? Padahal perjuangan yang diperjuangkan Hizbut Tahrir, perjuangan penegakan khilafah, ini pada dekatnya ingin memerdekakan negeri ini dengan kemerdekaan yang hakiki. Karena kemerdekaan hakiki hanya diwujudkan dengan khilafah, bukan demokrat, bukan dengan demokrasi, bukan dengan sosialis komunisme. Kenapa? Karena demokrasi hanya menjebak negeri ini dalam jajahan imperialisme korporasi, dalam jajahan company terus-menerus. HTI udah dilarang, tapi para ideologinya tetap dibiarkan berkeliaran menyebarkan doktrinnya. Maka ini yang selalu saya sampaikan. Organisasi itu hanya wadah, hanya cangkang. Orang itu sangat gampang membuat wadah, membuat cangkang. Tapi yang berbahaya itu adalah ideologinya. Ini salah satunya. Bahkan Hizbut Tahrirnya mereka masih sebut-sebut. Padahal udah dilarang di Republik ini. Masa mau dibiarkan? Udah ini provokasi tingkat tinggi ini namanya. Kalau Anda nggak suka demokrasi, minggat. 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 Jangan ada di Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagian sebetulnya mereka itu sedang menipu orang-orang awam di dalam agama. Ya. Mana ada konsep secara jelas yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan, tentang khilafah. Nggak ada. Mana? Jangankan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Nggak ada. Mana? Itu konsep yang dibuat-buat oleh mereka aja. Al-Quran itu hanya menyebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu fakta. Dan semua bisa membedah kalimat ini. Dan kita masing-masing orang itu menjadi khalifah. Udah include. Menjadi khalifah kita tuh. Tidak harus menjadi sistem. Terus aja ente menipu. Dasarnya apa mereka ngomong kayak gini? Bukan kepentingan seluruh umat Islam. Tetapi ya kepentingan dia aja. Kelompoknya. Kepentingan politik. Saya selalu kemudian ngomong di dalam menghadapi orang-orang kayak gini. Kalau memang mereka punya konsep yang utuh, yang tidak kemudian bisa didobrak oleh orang lain, oleh orang Islam yang lain, maka mereka harus sosialisasikan konsep khilafah kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan bila perlu di dunia. Ya, coba Anda kemudian bawa tuh proposal khilafah, konsep Anda ke PBNU. Bawa tuh konsep khilafah, proposal khilafah ke Muhammadiyah, ke seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Biar yang ngomong itu bukan hanya Anda. Biar orang-orang NU yang ikut ngomong, biar orang-orang Muhammadiyah yang ikut ngomong, biar seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia yang ikut ngomong. Kalau memang konsep Anda itu utuh. Ini kan justru
Mereka-mereka yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama menolak konsep yang Anda bawa, padahal mereka orang Islam. Kenapa? Karena astagfirullah. Udahlah, ente jangan terus menipu umat. Jangan terus kemudian membentur-benturkan umat dengan pemerintah. Dengan konsep picik, pandangan picik agama yang kalian bawa tuh. Tangkap orang-orang kayak gini mestinya. Sekalian. Nggak bakalan beres cara pandang orang ini. Bila orang-orang kayak gini tetap dibiarkan. Makanya wajar sekarang mereka selalu apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah di pandangan mereka. Kenapa? Karena sejak awal pikiran mereka menyalahkan sistem ini. Maka apapun yang kemudian dikerjakan oleh negara itu pasti dibuat salah, disalah-salahkan. Mau membuat jalan, mau membuat apapun aja kebijakan, pasti mereka punya alasan untuk menyalahkan. Karena sejak awal memang kemudian salah. Demokrasinya sudah menjadi salah di pandangan mereka. Maka hati-hati boleh kepada masyarakat, jangan sampai tertipu. Mereka sedang kemudian menggalang kekuatan untuk 2024. Ini masih baru tayangnya. Barusan beberapa jam ke belakang tuh dia. Coba lanjutkan sedikit lagi ya. Kalau negeri ini mengacu kepada Beijing atau Peking, maka negeri ini akan menjadi jajahan komunis Cina. Hanya satu yang bisa mendapatkan negeri ini dengan khilafah, yaitu apa? Khilafah, tidak ada yang lain. Monggo panjenengan cari Hizbut Tahrir, gabung dengan Hizbut Tahrir, karena metode Hizbut Tahrir ada 3 dan dipastikan metode perjuangan Hizbut Tahrir itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yuslah, udah ngawur lah ya, udah ngawur. Malas saya mendengarkannya. Satu-satunya khilafah. Emang ulama-ulama terdahulu orang-orang tolol gitu, orang-orang goblok, orang-orang yang tidak memahami agama gitu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak lagi ulama yang lain. Emang itu orang-orang yang gak paham agama gitu? Kalau hanya satu-satunya, kenapa menyepakati demokrasi ini? Kenapa menyepakati Pancasila ini? Ente siapa? Baru lahir kemarin sore. Dia gak berjuang, gak ikut berjuang dalam memerdekakan republik ini. Sekarang ngotot-ngototan, menyodorkan, menyusupkan, memaksakan sistem yang mereka pahami tentang kebenaran. Seenaknya aja Anda. Hanya satu-satunya. Tolol. Namanya kita orang bodoh gitu, yang gampang bisa dimanipulasi. Wis lah ya. Jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Dan kita meminta untuk pemerintah melihat ini. Selama orang-orang kayak gini masih ada di republik ini, maka selama itu orang-orang gak bakalan berpikir benar. Gak bakalan ada kemajuan. Gak bakalan. Terus aja dibentur-benturkan. Berkembang mau ke arah negara maju, dibenturkan dengan orang-orang kayak gini, menghambat kemajuan negara nih. Iya dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.